Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geledeker atau sahabat geledek atau kawan geledek. Malam hari ini saya bersama Mbak Ola ya. Ya. Baik, langsung saja kita meminta beliau untuk memperkenalkan diri. Namanya Mbak, nama lengkapnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Syaputri, biasa dipanggil Ola atau Putri. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, baru semester 3. Iya. Nah, jadi kedatangan Mbak Ola ini ke sini kaitannya dengan video yang sempat viral kemarin ya, kaitannya sama, jadi beliau inilah yang melakukan orasi di kantor Bupati. Di depan kantor Bupati. Dalam rangka apa orasinya itu, Mbak? Dalam rangka HUT Kabupaten Lombok HUT Timur. Kabupaten Lombok Timur yang ke-126. Ya, kemarin di video yang kemarin itu sempat gimana gitu pada saat orasi itu? Ya, sebenarnya bukan keselak, tapi batuk. Batuk. Sengaja karena grogi kan, baru pertama kali saya orasi di depan kantor Bupati lagi. Dan ya pokoknya saya grogi lah waktu itu. Grogi dan narasi yang saya nggak menyampaikan tuntutan sih, hanya saja saya menyiapkan narasi tentang pengucapan ulang tahun, kata-kata ulang tahun gitu untuk Kabupaten Lombok Timur, itu saja sih. Iya. Nah, itulah latar belakang Mbak Ola ada di tempat ini. Iya. Nah, sekarang kita kemarin karena banyak sekali komentar kaitannya dengan video tersebut, terutama pada saat saya share dia di Facebook. Nah, kemudian ada statement yang muncul, lebih baik keselak atau batuk gitu kan dalam menyampaikan orasi daripada diam sama sekali. Nah, kira-kira gimana pendapatnya itu? Ya benar sekali sih, daripada kita diam saja kan, mending kita berbicara lah gitu, angkat bicara apapun yang menjadi permasalahan dari Kabupaten Lombok Timur, kita bisa menyuarakan di orasi seperti itu gitu. Iya. Nah, terus kemarin itu atas nama apa? Sama teman-teman Pormastim, Pormastim, organisasi Forum Mahasiswa Lombok Timur. Forum Mahasiswa Lombok Timur. Bisa diceritakan apa itu Pormastim selama ini, bagaimana pergerakan dan lain sebagainya gitu? Jadi Pormastim ini adalah Forum Mahasiswa Lombok Timur. Di sini seluruh mahasiswa Lombok Timur ada di forum ini gitu. Iya. Dari berbagai kampus universitas, ada UNRAM, UIN, Malang dan sebagainya gitu. Jadi berkumpul di Forum Mahasiswa Lombok Timur. Pormastim itu itu kaitannya sama organisasi tempatnya, Mbak ya. Yeah. Nah, kembali ke masalah 126 tahun Lombok Timur ini. Nah, kira-kira kemarin ada beberapa tuntutan. Nah, mau diperjelas di sini? Bisa? Iya. Kami minta untuk memperjelasnya, barangkali nanti kami bisa mengundang narasumber terkait yang ingin yang sesuai dengan catatan daripada teman-teman mahasiswa. Iya. Jadi saya bacakan tuntutan-tuntutannya ya. Sebenarnya ada 5 tuntutan dari mahasiswa Lombok Timur. Yang pertama itu ada di pengelolaan pariwisata yang masih sangat kurang dan promosi yang masih sangat minim, terutama di wisata-wisata yang ada di Lombok Timur. Jadi yang kedua itu terkait perizinan penambangan pasir yang ada di seluruh wilayah Lombok Timur yang tidak memiliki izin dan sangat merusak ekosistem dan lingkungan gitu. Jadi yang ketiga itu terkait penyalahgunaan narkotika di Lombok Timur yang masih sangat tinggi. Yang keempat, perbaikan tata kelola lalu lintas dan infrastruktur Kabupaten Lombok Timur yang masih kurang. Dan yang terakhir itu adalah pengelolaan sampah di Lombok Timur. Itu aja tuntutannya. Iya, pasca tuntutan kemarin bisa disampaikan apa jawaban dari pihak-pihak terkait? Belum ada. Belum ada. Nah, kemudian tindak lanjut dari aksi ini, apakah akan ada aksi susulan atau gimana nanti? Nggak ada sebenarnya. Kemarin itu ada, kita mengharapkan Sekdes yang kemarin
Sekda. Sekda Kabupaten Maya. Yang turun. Iya. Kemarin kita mengharapkan sekda yang turun, tetapi sedang tidak ada di sana dan hanya asistennya saja yang menyampaikan persetujuan dari tuntutan-tuntutan tersebut gitu. Oh iya. Nah, itu kaitannya sama tuntutan karena ini sudah lewat. Nah, sekarang kami ingin menanyakan kaitannya sama perempuan, yang dimana orator-orator di Lombok Timur bisa dibilang kurang lah, apalagi yang masih dalam usia mahasiswa. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Orator, yang orasi gitu. Yang orasi maupun aktivis dan lain sebagainya, kaitannya dengan aktivis perempuan gitu. Yang sebenarnya kebanyakannya aktivis-aktivis di Lombok Timur ini ada laki-laki. Jadi untuk perempuan jangan mau kalah lah sama yang laki-laki. Kita harus berani gitu. Harus menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Lombok Timur ini juga gitu. Jangan mau kalah lah sama laki-laki lah intinya. Jangan takut salah jika kita menyampaikan pendapat. Jadi intinya percaya diri lah itu. Percaya diri ya. Percaya diri. Kaitannya sama yang disampaikan tadi itu, kaitannya sama pengalaman. Kira-kira pengalamannya menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa, mohon diceritakan. Ya. Sebenarnya pengalaman saya nggak begitu banyak ya. Hanya saja itu pertama kali saya orasi di depan kantor bupati. Pertama kali. Karena itu saya sengaja batuk karena grogi gitu. Sengaja sengaja sebenarnya batuk karena benar-benar grogi karena itu pertama kali kan, dan di depan kantor bupati dan banyak sekali polisi-polisi di sana yang ya di belakang layar tadi agak grogi sama polisi yang cakep-cakep, bener nggak? Iya benar. Ya halo Pak Polisi. Ya. Baik. Barangkali untuk klarifikasi kaitannya dengan suasana pada saat aksi itu saja dulu kita bahas ya Mbak ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kaitannya sama komitmen ke depan, terutama terkait perempuan ini, penyampaian aspirasi baik di depan mimbar maupun secara audiensi, karena tadi saya lihat aktivitasnya Mbak pergi audiensi ke Kecamatan Keruak. Sakra Barat. Iya. Nah, artinya barangkali ini sebagai closing statement-nya masih mengarah ke perempuan gitu. Sebenarnya itu bukan audiensi itu bukan untuk perempuan saja sih. Iya. Itu untuk laki-laki juga, karena saya juga ikut di banyak organisasi kan, bukan di forum mahasiswa Lombok Timur aja. Saya ikut di berbagai organisasi. Yang pertama saya jelaskannya banyak sekali soalnya. Saya pertama ikut di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya ikut di sana. Di sana saya diajarkan untuk bersosialisasi gitu. Sebenarnya saya dulu di SMA sangat membenci organisasi gitu. Ya, SMA-nya di mana? SMA di SMA N 1 Sakra Barat. Oh ya, lanjut. Saya sangat membenci organisasi karena saya mikirnya organisasi itu hanya pembantu sekolah gitu, hanya pembantu sekolah, dan saya pernah mencuci otak teman saya juga, ngapain sih kamu ikut organisasi itu hanya kamu hanya dibikin jadi pembantu sekolah aja, saya bilang kayak gitu. Dan tamatnya dari sana dan saya kuliah, saya mikir masa saya hanya kuliah pulang gitu, jadi mahasiswa kupu-kupu kan nggak mungkin lah. Kalau kita mengandalkan ilmu dari kuliah saja nggak cukup gitu. Jadi saya mencoba untuk ikut organisasi eksternal di kampus saya, yaitu HMI. Di sana kita diajarkan benar-benar, kita diajarkan berpikir gitu, berdiskusi, bersosialisasi di sana. Dan pikiran saya tentang organisasi di sana berubah gitu. Jadi saya ikut. Saya kan nggak bisa di Mataram terus kan karena corona, jadi saya mencoba ikut organisasi di Lombok Timur gitu. Dan saya menemukan Forum Mahasiswa Lombok Timur. Saya ikut di sana dan saya berproses di sana. Yang dulunya saya sebenarnya orangnya introvert, yang pendiam gitu, nggak bisa bergaul gitu sama orang-orang.
dan akhirnya di organisasi ini saya berkembang gitu. Saya mikirnya di Forum Mahasiswa Lombok Timur ini dulu nggak bisa saya berkembang di satu saja kan, satu organisasi saya saja. Saya berpikir untuk ikut di paling bawah dulu, di dusun saya dulu, di remaja, organisasi remaja dulu. Saya ikut di sana dan saya mencoba ikut di kecamatan karena saya nggak cukup gitu. Kalau di Forum Mastim saya nggak bisa lancar untuk berkomunikasi kan, dan saya nggak bisa lah mengeluarkan pendapat saya susah gitu. Jadi saya mencoba ikut yang di kecamatan Forum Mas ini, Forum Mahasiswa Sakra ini, sekecamatan Sakra, dan alhamdulillah saya bisa yang dari sifat saya introvert jadi extrovert gitu, alhamdulillah luar banget. biasa. Jadi pesan saya nih untuk mahasiswa-mahasiswa selombok Timur agar se-Indonesia agar jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Mahasiswa kupu-kupu itu maksudnya? Kuliah pulang. Kuliah pulang. Ikutlah organisasi gitu. Ikut organisasi. Istilah baru nih. Ikut organisasi karena nggak cukup gitu ilmu yang kita dapat di bangku perkuliahan. Kita dapat ilmu di bangku perkuliahan itu 50% dan di organisasi 50% gitu. Jadi 100%. Selain kita mendapat relasi juga kita mendapat banyak ilmu di sana gitu. Ya. Nah, agak sedikit menyimpang dari pembahasan. Ini kaitannya dengan influencer. Kira-kira generasi milenial, remaja, anak-anak kuliah gitu. Nah, kira-kira gimana potensi dari influencer ini menurut Mbak Ola? Influencer ini kayak orang yang berpengaruh ya. Ya, sebagaimana yang kita lihat generasi muda saat ini ya gitu. Ya, untuk generasi muda karena kita berada di pengembangan. Kita berada di generasi yang serba mengandalkan teknologi. Jadi kita itu kita bisa memanfaatkan gadget kita untuk bisa mendapatkan uang juga di sana kan, menjadi influencer gitu kan, misalkan membuat TikTok kayak gitu, bisa membuat TikTok, membuat video, vlog atau dan lain sebagainya gitu. Kita mengandalkan teknologi intinya karena siapa yang memanfaatkan teknologi sebenarnya sekarang itu yang akan mendapat gitu di generasi yang sekarang ini gitu. Iya, baik Gledeker atau sahabat Gledek, kawan Gledek, untuk malam hari ini itu saja pertemuan kita dari tema keselak yang kemarin. Kami tegaskan lagi bahwa sesuai dengan prinsip beliau dan prinsip teman-teman yang lain, lebih baik batuk, keselak, mendehem atau apa istilah sejenis daripada diam sama sekali dalam menyampaikan aspirasi atau dalam proses pengembangan diri gitu ya, karena kita masih sebagai mahasiswa. Ya, itu saja barangkali Mbak Ola. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.